Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi nomor urut 6. Perkenalkan, nama saya Wulung Lanang Astramaya Arya Satya, absen 35. Perkenalkan, nama saya Fatbarel Margono, absen 10. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ajeng Astiati, absen 19. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rahmawati, absen 15. Perkenalkan, nama saya Natalia Didita, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Nusa Moidia Mufida, absen 5. Pada hari ini saya akan mewawancaranya An pertama. Jadi, apa penyebab terjadinya penyakit roseola? Penyebabnya itu dia adalah virus. Yang utama itu virus. Dia itu hampir sama kayak campak. Jadi roseola itu virus penyebaran. Tapi bukan campak saja, jadi kayak Bukan, kulit gitu. dia hampir sama seperti campak. Pertanyaan 2, bagaimana cara mengobati penderita yang terkena penyakit roseola? Nah, roseola ini adalah pertama itu kita mengobatinya dari demamnya. Karena roseola itu pertama itu pasti adanya itu awalnya itu seperti ada demam tinggi. Nah, jadi yang harus diobati itu adalah demamnya dulu agar tidak terjadi kejang. Gitu. Apakah penyakit roseola mematikan dan berbahaya? Kalau mematikan atau tidak ada berbahayanya, mematikannya tidak. Kalau untuk berbahayanya itu yang kita takutin itu dari demamnya. Karena yang terkena ini utama itu adalah anak-anak di bawah 2 tahun. Hampir 80% umur 2 tahun ke bawah. Jadi ditakutkan adalah kejang tingginya itu. Jadi yang ditakutkan kejangnya kalau punya riwayat kejang. Tapi kalau tidak punya riwayat kejang, dia tidak begitu berbahaya. Soal kelima, kenapa penyakit roseola berbahaya? Dibilang sangat berbahayanya itu dalam artian gini, dia itu menular. Dia bisa dari anak ke anak itu, nah itu yang bisa akhirnya membahayakan gitu. Pertanyaan ke-6, apakah penyakit roseola dapat menular? Jika iya, bagaimana cara mengantisipasi agar tidak menular penyakit? Nah itu dia, saya bilang itu sangat berkaitan sama berbahaya atau tidaknya ya. Nah, cara penularannya itu karena itu adalah virus, cara penularannya itu dari udara atau bisa dibilang dari kita bercampur makanan, karena dari air liur itu terutama sekali dari air liur gitu. Jadi dari air liur itu sendiri nanti kalau kita masih satu wadah itu nanti kita akan bisa tertular. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari berbicara seperti ini itu juga bisa menularkan gitu. Makanya kalau anak-anak yang sakit roseola itu dia lebih baik di dalam rumah gitu, atau kita bisa pakai masker juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa gejala awal penyakit roseola? Gejala awal itu yang paling diketahui adalah panas, demam tinggi sampai 39, itu rata-rata 39. Nah, itu dia nanti habis itu setelahnya itu kayak ada batuk pileknya juga, karena nanti akan terserang juga tenggorokan. Nah, utama itu yang terserang adalah perut. Pembedaannya roseola sama campak ya. Kalau campak dari muka, kalau roseola itu dari perut. Kalau campak dari muka ke bawah, kalau roseola itu dari perut bisa ke muka, ke tangan dan ke kaki. Itu perbedaannya. Bintik-bintik. Iya, bintik-bintik merah. Dia hampir sama kayak campak. Iya, seperti itu. Tapi itu paling sembuh dalam 1 minggu itu insya Allah sudah bisa sembuh. Jadi tidak terlalu lama. Terus cara penyebaran penyakit roseola itu gimana? Nah itu penyebarannya itu dari udara, terus dari atraksinya kita. Tapi nah seperti itu sama tukaran satuan mana. Kadang anak-anak kan suka tukar-tukaran makanan, padahal dia suka namanya anak-anak kecil lah, seperti itu juga bisa. Kalau misal umur penyebarannya berapa? Itu rata-rata hampir 80% ya. Itu anak-anak 2 tahun ke bawah. Jadi masih balita, jadi bisa dibilang 0 sampai 2 tahun. Kalau untuk dewasa itu imunnya tuh sudah lebih bagus dibanding anak-anak yang itu gitu. Mungkin cukup sekian
wawancara dari kami. Makasih udah mau diwawancarai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.